Halo semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami dengan judul karakteristik golongan mikroba. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andrea Syairin Melansi Walean dengan NIM 2350203 dan teman saya Novita Gala 2355. Ia akan menjadi pokok bahasan kita pada saat ini. Yang pertama, pengertian mikroba, yang kedua, penggolongan prokariota dan eukariota, dan yang ketiga, karakteristik golongan prokariota dan eukariota, dan yang keempat, penggolongan dan karakteristik virus. Nah, kita masuk pada pengertian mikroba. Mikroba adalah organisme yang berukuran kecil. Mikroba hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena mikroba ukurannya yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroba dapat terdiri dari berbagai jenis, termasuk prokariota dan eukariota. Ada juga virus, tapi akan dibahas di slide paling akhir. Yang pertama itu prokariota. Prokariota ini tidak memiliki membran inti dan organel tertutup membran seperti nukleus, sedangkan kalau pada eukariota memiliki membran inti dan organel tertutup seperti nukleus. Selanjutnya adalah contoh prokariota, itu ada bakteri dan archaea. Bakteri dan archaea adalah mikroorganisme bersel satu dalam domain prokariotik. Kita masuk pada morfologi bakteri dan archaea. Pada bakteri itu dalam segi bentuk umumnya berbentuk bulat atau kokus, batang atau basil, atau spiral atau spiril. Pada gambarnya ini berbentuk batang ya. Dalam segi ukurannya biasanya berukuran antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Dalam segi dinding sel yang kaya peptidoglikan yang memberikan bentuk dan perlindungan. Dalam segi reproduksi melalui pembelahan binar atau tanpa fase seksual. Kita masuk pada morfologi archaea. Dalam segi bentuk dapat berbentuk bulat, batang atau spiral, tapi seringkali memiliki bentuk yang lebih beragam. Dalam segi ukurannya mirip dengan bakteri, tetapi beberapa spesies bisa lebih besar. Dalam segi dinding sel tidak mengandung peptidoglikan, tetapi menggunakan pseudopeptidoglikan atau protein. Dalam segi lingkungan hidup sering ditemukan di lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi atau salinitas tinggi. Kita masuk pada karakteristik prokariota. Di sini ada karakteristik utama. Yang pertama, tidak memiliki inti sel, atau sel prokariota tidak memiliki membran inti yang mengandung DNA. DNA terletak secara bebas dalam sitoplasma dalam bentuk nukleoid yang tidak memiliki membran nukleus. Kita bisa lihat pada gambar struktur bakterinya tidak memiliki inti sel kan, karena DNA-nya terletak secara bebas dalam sitoplasma. Kalau pada eukariotik DNA-nya terletak di dalam nukleus. Selanjutnya karakteristik utamanya strukturnya sederhana. Sel prokariotik memiliki struktur yang sederhana dan tidak memiliki organel yang dikelilingi oleh membran. Kita bisa lihat juga pada gambar pada bakteri ini tidak memiliki organel seperti misalnya aparatus Golgi, mitokondria, tapi strukturnya sangat sederhana. Selanjutnya DNA satu lingkaran.
Prokariota memiliki satu lingkaran DNA kromosomal yang stabil, tersimpan dalam nukleoid. DNA ini tidak terorganisasi seperti pada eukariota. Selanjutnya, kita masuk pada golongan prokariota. Yang pertama, ada proteobakteria. Kita bisa lihat contohnya ada Salmonella typhi, Vibrio chlorinae, dan ada E. coli bacteria. Cirinya beragam bentuk termasuk batang, spiral, dan koma. Nah, yang kedua ada Firmicutes, contohnya Bacillus subtilis dan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, cirinya dindibal. Nah, yang ketiga ada Actinobacteria, contohnya Streptomyces. Cirinya berbentuk filamen, sering ditemukan di tanah. Yang keempat ada Bacteroides, cirinya berbentuk batang, sering ditemukan di usus hewan. Yang kelima ada Chlorobi, contohnya ada Chlorobium tepidariiorum. Cirinya berbentuk batang, fotosintetik menggunakan klorofil B. Yang keenam ada Chloroflexi, contohnya ada Chloroflexus aurantiacus. Cirinya berbentuk batang, fotosintetik menggunakan klorofil A dan C. Yang ketujuh ada Cyanobacteria, contohnya ada Synecocystis. Cirinya menggunakan klorofil A dan B, sering ditemukan di lingkungan. Yang ke-8 ada Thermotogae, contohnya ada Thermotoga martima. Cirinya berbentuk batang, dapat hidup di lingkungan suhu tinggi. Kita masuk pada eukariota. Nah, ini adalah contoh-contoh eukariota. Yang pertama itu ada eukariota hewan, yang kedua ada eukariota tumbuhan, yang kedua adalah eukariota protista, yang keempat ada eukariota jamur atau fungi. Tetapi jamur atau fungi ini akan dibahas pada kelompok selanjutnya. Baik, kita masuk pada karakteristik eukariota. Eukariota memiliki inti sel yang terbungkus membran nukleus, di mana materi genetik disimpan dalam kumpulan kromosom yang tertutup rapat. Yang kedua, organel bermembran. Selain inti, eukariota juga memiliki organel bermembran lain seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, dan kloroplas. Pada tumbuhan dan alga. Pada struktur DNA eukariota disimpan dalam kromosom yang tertutup rapat dan terorganisasi. Berbeda dengan prokariota yang memiliki DNA dalam nukleoid yang tidak memiliki membran nukleus. Kita masuk pada golongan eukariota. Karakteristik utama eukariota hewan. Yang pertama, eukariota memiliki inti sel yang terbungkus membran nukleus, di mana materi genetik disimpan dalam kumpulan kromosom yang tertutup rapat. Yang kedua, organel bermembran. Selain inti, eukariota juga memiliki organel bermembran lain seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, dan kloroplas pada tumbuhan dan alga. Dan yang ketiga, sitoskeleton. Eukariota memiliki sitoskeleton yang terdiri dari mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen menengah yang memberikan dukungan fisik dan terlibat dalam pengiriman sinyal di dalam sel. Dan yang keempat,
Terdapat struktur DNA. DNA eukariota disimpan dalam kromosom yang tertutup rapat dan terorganisasi. Berbeda dengan prokariota yang memiliki DNA dalam nukleoid yang tidak memiliki membran nukleus. Kita masuk pada eukariota tumbuhan. Karakteristik utama eukariota tumbuhan yang pertama dinding sel, terdiri dari selulosa yang memberikan dukungan struktural yang kuat. Dan yang kedua, organel kusuk, mengandung kloroplas yang berfungsi dalam fotosintesis serta vakuola besar untuk mempertahankan tekanan turgor. Memiliki inti yang dikelilingi membran, memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Dan yang ketiga, karakteristik utama eukariota protista. Pada membran inti, mereka memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik dari sitoplasma, membuat mereka lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri prokariotik. Pada organel bermembran, selain membran inti, protista eukariotik juga memiliki organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan lisosom, yang berfungsi untuk menjalankan berbagai proses seluler penting. Pada eukariota juga bersifat eukariotik. Protista juga bersifat eukariotik. Protista eukariotik adalah mikroorganisme yang bukan hewan, tumbuhan, fungi, dan mereka memiliki struktur sel yang lebih kompleks. Keempat, hidup bebas atau parasit. Protista dapat hidup bebas di lingkungan lembab atau sebagai parasit pada organisme lain. Baik, selanjutnya kita masuk pada virus. Virus adalah agen infeksius submikroskopik yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Virus terdiri dari segmen asam nukleat atau DNA atau RNA yang melindungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid, dan beberapa memiliki membran luar. Mereka tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, sehingga memerlukan inang untuk berkembang biak. Ini pada gambar di samping adalah contoh-contoh virus. Karakteristik virus. Karakteristik utama virus adalah yang pertama, struktur sederhana. Virus terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA, yang melindungi oleh kapsid protein, dan beberapa memiliki amplop lipid. Yang kedua, parasit intraseluler. Virus tidak dapat bereproduksi atau melakukan metabolisme sendiri. Mereka memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Ukuran kecil. Virus berukuran sangat kecil, umumnya antara 20-300 nanometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Bentuk beragam. Virus memiliki berbagai bentuk, termasuk helikal, ikosahedral, dan kompleks. Selanjutnya kita masuk pada golongan virus. Ini adalah contoh salah satu golongan-golongan virus. Golongan virus yang pertama, virus tobacco, atau memiliki bentuk silinder atau batang panjang dengan ukuran sekitar 300 nanometer panjang dan 15 nanometer diameter. Kedua, virus herpes, berbentuk bulat atau ikosahedral dengan diameter sekitar 120-200 nanometer dilapisi oleh membran lipid. Yang ketiga, Acanthamoeba polyphaga, merupakan amuba yang berbentuk tidak teratur dengan ukuran bervariasi antara 10-30. Memiliki spedopodia untuk bergerak. Yang keempat, virus influenza, berbentuk bulat atau oval
dengan diameter sekitar 20-120 nanometer, juga dilapisi membran lipid. Yang kelima, bakteriofage. Memiliki bentuk yang bervariasi, umumnya berbentuk seperti roket atau icosahedral dengan ekor, berukuran sekitar 50-200 nanometer. Kesimpulan kami, prokariota dan ekariota adalah dua jenis sel utama dalam kehidupan. Prokariota tidak memiliki membran inti, dengan DNA terletak bebas dalam sitoplasma, sedangkan ekariota memiliki membran inti yang melindungi DNA. Prokariota umumnya lebih kecil dan sederhana, sedangkan ekariota lebih besar dan kompleks, dengan berbagai organel seperti mitokondria dan kloroplas. Virus berbeda dari keduanya. Bukan sel, mereka adalah partikel kecil yang terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA atau RNA, dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Sekian dari kami, terima kasih.